Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Dan Muhammad, Bapak Musim, SPSI, MSI sebagai dosen pengampu mata pelajaran Pancasila dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di kampus yang kita sayangi ini. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dan rekan-rekan saya Hirwin Mustafa. Saya Rita Inisa. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika, yang mana materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya kepada Rita Inisa. Kami persilakan. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Saya akan menjelaskan slide materi pertama, yaitu A. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai etika. Nah, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik ataupun buruk dalam perilaku hukum. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, itu baik atau buruk. Lasi menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaannya secara umum, yaitu yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, interpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Terus yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Nah, dari keenam nilai tadi, nilai pada butir kelima yaitu standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter dan perbuatan dapat dikategorikan etis atau tidak. Etika dan etiket. Sebuah istilah ini memiliki perbedaan di mana etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan, serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Sederhananya, etika tetap berlaku walaupun tanpa saksi atau sedang tidak dalam suatu kelompok atas perilaku yang sedang kita buat. Misalnya, mencuri termasuk pelanggaran moral,
Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan ataupun kiri, baik diketahui orang ataupun tidak atas perilaku tersebut. Sedangkan etiket hanya berlaku jika kita berperilaku dalam suatu kelompok atau pergaulan. Misalnya, tata cara berperilaku dalam pergaulan seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. B. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat. Itu meliputi pertama, etika keutamaan atau kebijakan. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Lebih menekankan pada manusia, saya harus menjadi orang yang bagaimana. Watak yang terkandung dalam nilai keutamaan yaitu baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, santun, jujur, terampil, mandiri, peduli, dan toleran. Yang kedua yaitu etika teleologis, teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Watak yang dinilai berfokus pada kebenaran dan kesalahan yang didasarkan pada akhir tujuan. Misalnya, seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Yang ketiga itu etika deontologis, etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, di mana sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan pada nilai agama yang dianut. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam aspek kehidupannya. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang melanda Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme. Aksi terorisme yang masih sering terjadi dengan mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Dan yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
B. Alasan diperlukannya kajian. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Apabila tidak ada sistem etika yang menjadi audiens atau tuntunan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara terhadap penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Nah, mengapa diperlukan Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa di negara Indonesia? Alasannya yaitu yang pertama, dekandensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Dekandensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Semuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Terus yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Contohnya, ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk, contohnya korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal ini terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Asal yang keempat yaitu pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ini ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak orang lain. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan HAM. Yang kelima, kerusakan lingkungan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan sebagainya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para perilaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Poin selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis. Baik, terima kasih atas Sotemili. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada Wendri. Saya persilakan. Oke, di sini saya akan membahas bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis. Poin pertama yaitu sumber historis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih terbentuk. Nilai-nilai moral yang sudah tercermin dalam pandangan hidup masyarakat, meskipun belum diformalkan secara sistematis sebagai sistem etika. Presiden Soekarno menekankan pentingnya kemandirian bangsa yang dikenal dengan konsep berdiri di atas kaki sendiri. Nilai kemandirian ini menjadi dasar bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada saat itu.
pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika mulai disosialisasikan secara formal melalui program penataran P4 atau bisa disebut dengan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Melalui BP7 atau bisa disebut dengan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan menjadi butir-butir pengalaman agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perbandingan dan kekasannya masing-masing pada zaman itu, yaitu yang pertama, pada masa zaman Orde Lama, memiliki kekasannya di mana nilai etika Pancasila lebih hidup secara kultural tanpa formalitas. Pancasila menjadi pandangan hidup yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas. Namun, tantangan muncul karena konflik ideologi seperti komunisme yang mengancam integrasi bangsa. Lalu pada zaman yang kedua, yaitu zaman Orde Baru, menonjol dengan upaya formal negara untuk menanamkan nilai Pancasila melalui penataran P7 dan PP7. Nilai-nilai etika Pancasila diformalkan dalam butir-butir pengalaman yang disosialisasikan secara masif. Namun, pendekatan ini seringkali lebih bersifat indoktrinasi daripada internalisasi, sehingga nilai Pancasila ini lebih sebagai alat legitimasi kekuasaan daripada pedoman moral yang hidup dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, zaman era reformasi menghadirkan suasana demokratis dengan kebebasan berpendapat yang lebih terbuka. Nilai-nilai Pancasila ini kembali dihidupkan sebagai pedoman moral bangsa, meskipun tantangannya adalah menjaga nilai moral agar tidak tergerus oleh kebebasan dan kebablasan individualisme dan pragmatisme. Dan yang kedua, yaitu adapun contoh pelanggaran etis pada masing-masing zaman. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Di masa Orde Lama ini sering terjadi konflik ideologis yang berujung pada pemberontakan, seperti contoh kasus pemberontakan PKI Madiun 1948 yang mengancam persatuan bangsa. Contoh yang kedua, kasus ada juga praktik diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda ideologi. Misalnya dalam konflik ideologi antara nasionalis dan komunis. Yang kedua ada pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini ada penindasan kebebasan berpendapat seperti perbedaan pers, pelanggaran organisasi, dan tindakan represif terhadap aktivis mahasiswa. Yang kedua ada KKN, yaitu korupsi, nepotisme, yang merajalela, yang menggerus nilai keadilan sosial dan menurunkan moralitas bangsa. Yang ketiga ada pada masa era reformasi, yaitu maraknya praktik korupsi di berbagai lembaga pemerintahan dan swasta yang mengkhianati nilai keadilan sosial. Yang kedua, yaitu poin yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Nilai-nilai etika Pancasila sebenarnya telah lama hidup dan melekat dalam budaya serta kearifan lokal bangsa Indonesia yang sangat beragam. Budaya yang diwariskan secara turun-temurun ini mengandung nilai luhur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau terdapat nilai musyawarah yang dipegang teguh dengan prinsip bulat air oleh pemburu, bulat kata oleh mufakat. Prinsip ini mengajarkan pentingnya mencapai kesepakatan bersama melalui musyawarah yang jujur, terbuka, dan menghargai semua pihak. Nilai-nilai seperti ini tidak hanya menjadi pedoman hidup sehari-hari, tetapi juga menjadi
sumber etika dalam membangun kehidupan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun bentuk kearifan lokal, yaitu bisa disebut dengan local wisdom. Yang pertama ada toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi antar umat beragama ini sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik. Contohnya di Yogyakarta, tempat berdirinya kampung-kampung lintas agama atau di Bali yang dikenal dengan kerukunan antar umatnya seperti ada Hindu, Islam, Kristen dan lain-lainnya. Nilai toleransi ini sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada siri nafas, yaitu dalam masyarakat Bugis, masyarakat terdapat nilai-nilai yang berarti harga diri, martabat dan solidaritas sosial. Siri mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, sementara pers menekankan empati dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Yang ketiga ada gotong royong. Nah, di gotong royong ini bentuk kearifan lokal yang sangat kuat di berbagai daerah Indonesia, seperti di Jawa, Bali, Minangkabau, dan Batak. Gotong royong mencerminkan nilai kebersamaan, solidaritas sosial, dan saling membantu yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dan yang keempat ada musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah kearifan lokal yang melekat dalam budaya masyarakat Indonesia, seperti dalam adat Sunan Kalijodo yang mengenal prinsip bulek aidek unggul, bulek atau dek mufakat, yaitu budaya hukum Jawa yang menekankan keharmonisan. Nilai musyawarah mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah. Dan yang terakhir kelima ada Tripita Karana, yaitu masyarakat Bali yang mengenal falsafah yang berarti tiga penyebab kebahagiaan hidup, yaitu harmoni, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Dan poin selanjutnya yaitu ada juga hambatan lokal. Yang di hambatan lokal ini terdapat berbagai konflik-konflik. Yang pertama ada konflik antar suku atau antar agama yang masih sering muncul akibat fanatisme sempit yang dapat merayakan persatuan bangsa. Yang kedua ada individualisme akibat pengaruh modernisasi yang mengikis semangat gotong royong. Yang ketiga ada radikalisme agama yang mengancam nilai toleransi dan kerukunan hidup. Yang keempat ada paternalistik dan sikap feodal dalam beberapa budaya yang menghambat nilai musyawarah dan kebebasan berpendapat. Yang terakhir ada persaingan ekonomi dan kesenjangan sosial yang memicu kecemburuan dan menimbulkan konflik horizontal. Dan yang terakhir yaitu ada sumber politis sebagai Pancasila sebagai sistem. Sumber politis Pancasila sebagai sistem dapat ditemukan dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara yang dijadikan rujukan dalam pembentukan norma yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila menempati posisi sebagai lumbung atau norma dasar dalam hierarki peraturan undang-undangan sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam teori hierarki hukum. Menurut Kelsen, norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dan norma yang lebih tinggi dengan demikian Pancasila sebagai sistem etika dapat dipahami sebagai norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di bawahnya merupakan norma yang lebih konkret. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada yang selanjutnya ada etika politik berdasarkan Pancasila yang memiliki tiga dimensi utama, yaitu yang pertama ada dimensi tujuan.
Dimensi tujuan dari etika politik adalah mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan kehidupan yang damai, adil dan sejahtera yang dilandasi oleh kebebasan dan keadilan. Dengan kata lain, tujuan politik adalah tercapainya cita-cita masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila. Yang kedua adalah dimensi sarana. Dimensi sarana berkaitan dengan sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara, termasuk lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung pelaksanaan tujuan tersebut. Sarana ini meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, serta prinsip-prinsip demokrasi yang memungkinkan mencapainya keadilan sosial. Yang ketiga ada dimensi aksi politik, yaitu dimensi yang berkaitan dengan peran individu atau kelompok sebagai pelaku politik. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan etika politik dengan memperhatikan rasionalitas tindakan dan keutamaan moral. Artinya, setiap kekuasaan politik harus mempertimbangkan kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang selanjutnya bagian ini saya serahkan kepada Indra Ustaz. Terima kasih kepada yang atas materinya, kepada seluruh dan silakan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi, yaitu banyak partai politik, tapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu pertama, Partai Nasional Indonesia atau PNI, kedua, Partai Muslimin Indonesia (PARMUS), ketiga, Partai Nahdlatul Ulama (PNU), keempat, Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila dituangkan dalam bentuk penataan P4. Saat itu pula muncul kualitas manusia. Jadi sebetulnya yang mencerminkan manusia berperilaku dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilai Pancasila. Manusia yaitu sebetulnya makhluk ciptaan Tuhan yang monoteistik, yaitu rohani dan jasmani. Kedua, individu dan sosial. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tergolong dalam reformasi demokrasi, namun sering berjalannya waktu. Disadari bahwa demokrasi tanpa sistem etika politik akan pertama menurunkan pada pengarah bangsa, kedua mengarah pada mekanisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bahwa moral Pancasila semakin hari semakin merosot dan hanyut dalam arus komunisme, eksklusifisme dan bertamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan doktrin yang berakar pada sila Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal-hal berikut yang dapat menggambarkan beberapa bentuk tentang sistem Pancasila. Pertama, tantangan pada Orde Lama berupa sikap otoriter dalam komunitas bagaimana tercermin dalam negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak dapat sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menunjukkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tentang pada zaman Orde Baru terkait dengan musyawarah NKK, nepotisme, kolusi dan korupsi yang merugikan penyelenggara negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tentang pada era reformasi, antara lain dalam bentuk penyalahgunaan kebebasan, munculnya kelompok-kelompok yang memusnahkan kehendak dan mengabaikan toleransi, menjadi ancaman serius bagi eksistensi sistem etika Pancasila. Selanjutnya saya serahkan kepada Abdul Ilah. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu. Baiklah, saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika pada hakikatnya
Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal berikut. Yang pertama itu Tuhan adalah penjamin moralitas. Prinsip moral harus berlandaskan norma agama agar memiliki kekuatan dalam melaksanakannya. Artinya, setiap perilaku harus didasarkan atas nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut akan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan menekankan tindakan manusia yang bermoral dengan sikap adil dan beradab, yaitu tindakan manusia yang biasa, tindakan manusia yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil, beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebijakan dan kearifan. Yang ketiga, sila persatuan. Kesediaan hidup bersama mendahulukan kepentingan bangsa di antara individu ataupun kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan. Prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai bentuk menghargai timbal balik antar warga, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Dan yang kelima, sila keadilan sosial, menonjolkan etika keutamaan dalam nilai keadilan, bukan sekedar kewajiban atau tujuan. Artinya, kewujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata ataupun menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan dan terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Kedua, prinsip Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika adalah sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika yang berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, keputusan yang diambil oleh setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi setiap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara dapat dicegah. Dari materi-materi yang saya bacakan dan rekan-rekan saya bacakan, dapat saya ambil sedikit kesimpulan, yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah pedoman perilaku yang diambil dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika adalah karena ia berfungsi sebagai norma atau aturan dan pedoman bertindak. Tanpa itu, potensi terjadinya penyimpangan atau penyelenggaraan dalam bernegara seperti kasus korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan bisa diminimalisir. Baiklah, mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah, bila tidak ada yang bertanya, maka saya akhiri sampai di sini.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi